teman-teman Youth GG Kanan, senang sekali pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, kemarin kita sudah belajar mengenai fondasi yang kokoh dalam persahabatan. Dan hari ini teman-teman, mari kita sama-sama melihat ada satu bagian penting lagi dari persahabatan Daud dan Yonatan, khususnya yang menunjukkan kenapa mereka bisa memiliki satu persahabatan yang sangat berkualitas. Dan itulah sebabnya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 20 ayat yang ke-42. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita 1 Samuel 20 ayat yang ke-42. Di situ dikatakan demikian. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya." Mari kita baca kembali ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya." Nah teman-teman, apa sih yang terkadang menjadi poin penting di dalam persahabatan kita? Mungkin kita selama ini cuma melihat kecocokan kita. Mungkin kita selama ini melihat adalah bagaimana status sosial yang sama. Mungkin selama ini kita melihat, oh dia adalah orang yang menyenangkan. Dan kita melihat banyak hal yang kita dapat memiliki keuntungan daripada teman kita. Tetapi teman-teman, hari ini mari kita lihat bahwa persahabatan yang berkualitas itu bukan hanya berbicara tentang benefit-benefit yang kau akan terima. Tidak, karena sesungguhnya persahabatan bukanlah sebuah transaksi. Tetapi teman-teman, di dalam bagian ini Daud dan Yonatan memberikan kepada kita satu teladan bahwa Tuhanlah yang ada di tengah-tengah persahabatan mereka. Dan itulah sebabnya teman-teman, ketika Daud sedang mengalami kesulitan dikejar-kejar Saul, Yonatan juga menolong Daud. Dan demikian juga bagaimana Yonatan ketika kesulitan di dalam hidupnya, bagaimana Yonatan punya anak, lalu kemudian Daud tolong. Nah teman-teman, kenapa Daud bisa melakukan itu? Karena Daud bukan mencari keuntungan dari persahabatan mereka, tetapi Daud betul-betul menaruh Tuhan pada posisi yang strategis di dalam persahabatan mereka. Maksudnya seperti apa? Daud bukannya menaruh keuntungan saya, Daud bukannya menaruh keenakannya saya di dalam persahabatan itu. Tidak, tetapi Daud menaruh Tuhan di tengah-tengah persahabatan Daud dan Yonatan. Dan teman-teman, itulah sebabnya kita harus memahami kenapa persahabatan Daud dan persahabatan Yonatan ini adalah persahabatan yang berkualitas. Karena persahabatan yang dilandasi oleh Tuhan, persahabatan yang dilandasi dengan satu persekutuan bersama dengan Tuhan. Nah teman-teman, terkadang juga kan kita banyak bersahabat dengan teman-teman yang lainnya hanya untuk seru-seruan saja, begitu kan ya. Ada juga kita punya sahabat yang mungkin seru-seruan kalau kita mau bikin sesuatu yang aneh di sekolah, begitu ya. Kita punya teman-teman nakal kita. Nah, tetapi teman-teman, hari ini mari kita sama-sama belajar bahwa mari kita belajar dan kita mohon pada Tuhan, Tuhan berikan pada saya satu persahabatan yang berkualitas, yang di dalamnya Tuhanlah yang menjadi landasan, dan di dalamnya saya betul-betul bisa menikmati Tuhan yang menjadi landasan persahabatan kita. Nah teman-teman, ketika Tuhan menjadi landasan dari persahabatan kita, percayalah Tuhan akan memakai persahabatanmu untuk memuliakan nama Tuhan dan akan menjadikan persahabatan kalian menjadi berkat. Dan kiranya itu juga yang menjadi kerinduan dan hasrat setiap kita anak-anak muda GG Kanaan, mau rindu mencari sahabat-sahabat yang berkualitas. Tuhan Yesus menolong setiap kita. Amin. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Hey guys, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu The Right Puzzle. Sebenarnya waktu kita cari pacar itu kayak main puzzle kan. Ada yang cocok tapi nggak seiman, ini masalah. Tapi ada yang seiman tapi nggak cocok, nah ini yang sering. Tapi kita kalau milih pasangan itu harus minta Tuhan tunjukin ya sih. Cuman kan kayak ribet gitu loh kok. Oh juga ini urusan hati aku, kayak gimana Tuhan ikut campurnya. Of different religion. Oh berarti sebenarnya kita itu nggak dikasih milih pasangan dong kalau sama Tuhan. Ini kan kok, Pak, itu kan zaman dulu kok. Nah, emang masih berlaku itu kok. Mari kita tundukkan hati, perasaan, dan hikmat kita di bawah Tuhan.